Baik, teman-teman, kita tunggu sekitar 3 menit ya, untuk kawan-kawan lain bisa memasuki ruang pertemuan virtual kita. Hi, Menang. Morning. Morning, Faith. Oh, how are you? Good? Good. Hello, Minang. Hello, everyone. Selamat sore. Good morning. Hey. Hi, Christoph. Been a while. Been a while, Sore, indeed. Christoph. Nice. Thank you. Selamat sore, teman-teman semua. Sore. Sore, Mbak Minang, Christoph. Baik, teman-teman, sepertinya sudah bisa kita mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kawan-kawan semua. Selamat datang di acara webinar Kaum Telapak yang sore ini sebetulnya merupakan sambungan dari rangkaian webinar dan pertemuan konsultasi yang telah diselenggarakan, kalau saya tidak salah udah 2 kali, mengenai perkembangan legislasi di negara-negara konsumen untuk mengadres atau mengatasi masalah deforestasi. Nah, untuk hari ini kita akan memfokuskan pada draft proposal atau usulan peraturan Uni Eropa mengenai komoditas dan produk yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan. Jadi pada 17 November yang lalu, Uni Eropa telah mengeluarkan secara resmi usulan peraturan atau proposal regulasi yang akan mencegah masuknya produk atau komoditas yang berkaitan dengan deforestasi dan tidak legal ke dalam pasar Uni Eropa dan akan menerapkan peraturan uji tuntas. Nah, kita akan melihat di dalam webinar ini apa saja sebetulnya isi peraturan itu, bagaimana mekanisme yang diusulkan, produk apa saja yang tercakup, dan bagaimana proses sampai dia menjadi peraturan yang sah dan diberlakukan. Dan kita juga akan berbagi informasi atau berdiskusi mengenai apa sih kira-kira peraturan yang dampak dari peraturan yang diusulkan ini terhadap negara-negara produsen, dalam hal ini khususnya terhadap negara kita Indonesia, dan
juga mendapatkan tanggapan dari teman-teman mengenai usulan tersebut. Apakah ada isu-isu yang menurut teman-teman harus diangkat, harus kita usulkan kepada Uni Eropa? Apakah nanti kita butuh membuat pernyataan bersama atau kertas posisi, itu nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Dan kita hari ini punya waktu 1,5 jam. Saya harapkan cukup gitu ya untuk membahas isi proposal ini dan juga untuk diskusi. Kalau saya melihat di jadwal, sebetulnya kita punya sekitar 45 menit untuk berdiskusi. Dan kalaupun misalnya tidak selesai semua membahas isunya, kita masih akan bisa menyelenggarakan diskusi-diskusi lanjutan antara entah di akhir tahun ini di bulan Desember atau mungkin di Januari, sehingga kita semua punya kesempatan untuk membaca dengan detail isi dari proposal dari Uni Eropa ini sendiri. Nah, sebelum kita mulai, saya coba cek dulu ya di chat. Oh ya, oke. Webinar ini akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, dan bagi teman-teman berbahasa Inggris ada interpretasi langsung, tinggal dipilih di kolom interpretation, dan juga teman-teman yang tidak mengerti bahasa Inggris juga bisa memilih bahasa Indonesia. Ada 2 bahasa di sini. Kemudian mohon untuk mute mikrofonnya, dan kalau misalnya secara kebetulan tidak mute, nanti host akan membantu untuk mematikan mikrofonnya. Jadi jangan kaget kalau tidak merasa mute tapi nggak bisa ngomong gitu ya, karena memang di mute supaya nggak mengganggu jalannya acara. Terus ini juga dari host juga mengingatkan untuk mengisi daftar hadir. Nah, untuk tidak berpanjang-panjang, saya akan memberikan kesempatan kepada Siobhan Pierce dari Environmental Investigation Agency yang akan menyajikan proposal regulasi atau peraturan dari Uni Eropa mengenai komoditas yang bebas deforestasi. Siobhan punya 20 menitan untuk menyajikan usulan proposal ini. Silakan, Siobhan. Thank you, Menang, and apologies, I am going to present in English, so if you wish to listen in Bahasa, please select that option. I am just going to share my screen, which hopefully you can all now see. Yes? Yes, great. Right, good afternoon, everybody. As Menang explained, I'm going to present on the EU's deforestation regulation proposal that came out very recently on the 17th of November. The full text of this proposed regulation is now online at this link if you want to look at it yourselves in more detail. So a lot of you have probably been on these webinars before, but just to remind you, the regulation is part of the EU's 2019 communication on stepping up action to protect and restore the world's forest. And it's part of its priority 1 on reducing the EU's consumption on land and encouraging the sustainable reduction, encouraging the consumption of products that reduce deforestation and forest degradation. This is actually the first time we've had a public release of the proposed regulation text. The EU has been considering this for a while, and there was a consultation. It was now late last year, a public consultation, which some of you would have responded to. And since that time, a year ago, the EU is going to be considering what it would put in its regulation text. Just to note, and I think Menang stressed this as well, that this is subject to change. This is the proposed regulation as it stands at the moment, but it's very likely this text will change and things will get amended over time. So what is the regulation
going to do in short? Well, first of all, its aim, as I said, is to minimize the EU's contribution to deforestation and forest degradation worldwide. It's a regulation that applies to those commodities and products being placed on or exported from the EU market. So it's very much got the focus as an EU regulation on the EU markets, as you would expect. It has two things that companies or persons must ensure if they're placing or exporting from the EU market is firstly legality. So in that way, similar to the EU timber regulation, and deforestation free after 2020. This has two parts, one being not being from deforested land if it's for agriculture, and two, not degrading a forest if harvesting wood. And both of these are post 2020. It only applies to certain commodities or products, and companies or persons have to conduct due diligence to ensure this. And countries can be benchmarked as well. And I'll explain all of these aspects in a little bit more detail as we go along. There's some key points to remember from the regulation. It's important to understand it applies to commodities produced both within, i.e. any timber harvesting or forestry operations that are happening in the EU itself, and outside the EU. As I already said, it only applies to those commodities placed on the EU market. It's also got some strict traceability requirements, requiring all plots of land where a commodity is produced to be known as part of the regulation. Importantly for Indonesia, it recognises FLEGT licensing. And there's also a section on recognising the need for cooperation with producing countries. And again, I'll come to these points in a bit more detail later. So firstly, what commodities and products does it cover? I mentioned it only covers selected ones, and the 6 it is going to cover are cattle, cocoa, coffee, oil palm, soya, and wood. And this is based on analysis by the EU of which ones that are used in the EU have the most embodied deforestation. So that's the most really those that are imported or used in the EU, which ones are coming most from deforestation and forest degradation, as you can see from the graphic up here. There are only going to be some products of these commodities covered as listed on Annex 1. So in the regulation that's online, there's a whole annex which lists those products to be covered, and this list will be regularly reviewed. As I mentioned at the start, this is still potentially might be changed before the regulation text comes into force, and as it says here, this list will be also regularly reviewed and updated. So you can see these 6 commodities are chosen because those are the 6 highest based on analysis with the highest risk of deforestation coming into the EU. To look at what exact commodities and products are covered. For palm oil, this is currently the list of this is the HS code, so the harmonized system of trade codes that are used worldwide, and these are the ones that are proposed to be covered at the moment. And if we look at this graphic, you will see this is Indonesia exports to the EU, and you will see about based on this analysis, about 75% of Indonesia's palm oil exports to the EU under these categories is proposed to be covered by this regulation. I won't go through all the codes, but to say they are in Annex 1, and there's the codes for wood are the same as under the EU timber regulation at the moment, and the other codes are listed further there. If we look at where the commodities are coming from that are proposed to be covered, you will see for Indonesia, the key one, of course, is palm oil, but also affecting, of course, timber, coffee, cocoa,
and then a very small amount potentially of beef and soy. For other commodities, of course, like soy, you'll see Brazil, Argentina, for example, is predicted. Whereas for timber, you'll see obviously there's quite a lot coming into the EU from Russia and other countries, including those in the EU. So that's the commodities it's proposed a regulation applies to. Who does it apply to? Well, it really applies to companies and persons placing these commodities or products on the EU market or exporting them from the EU market. And thirdly, to large companies trading within the EU market. So there's a couple of examples here. For example, if you've got palm oil coming from Indonesia into the Netherlands as the EU, that would count as a company first placing on the market. Equally, if you might have timber being harvested within Finland and then being placed on the EU market in Finland, that would be covered. You might have Germany exporting to the UK, that would count as also being covered by the regulation, as the UK is now outside the EU. And you could have a large company trading within the EU or using commodity within the EU, and that would be covered. So those are the different scenarios when it would count. So I'm now going to go through a little bit more on the requirements. And as I already mentioned, there are two key ones here. One being deforestation free, the other being legality, and that's in relation to the relevant legislation of the country of production. And thirdly, requirement to have a due diligence statement. And this relates to companies requiring, being required to do due diligence under the regulation. So based on those three requirements that apply to the relevant commodities and products, which we've just gone through, and applying to those companies or persons placing on the EU market, the first deforestation-free requirement relates to ensuring those relevant commodities and products were not produced on land that has been subject to deforestation after December 31, 2020. So post 2020, companies or persons that place, for example, palm oil on the EU market have to ensure that that has not caused deforestation. And deforestation here is defined as meaning conversion of forest, agricultural use, and the regulation also sets out what it means by forest, which is based on the FAO definition. So these are some examples of what possibly would count as deforestation. And as I said, this is subject to change, but and also interpretation. But for example, the conversion of primary forest to an agricultural plantation would, under the current definitions, be seen as deforestation. So just a reminder, this is all post 2020. So if there's been a conversion of a primary forest to a plantation before or during 2020, then that would not be subject to this requirement. The second bit of the deforestation-free requirement relates to wood that has been harvested from the forest without inducing forest degradation. And again, this is defined within the draft regulation, and I'll not go through the full definitions here, but you can see the forest degradation means ensuring the operations are sustainable and not causing a reduction or loss in biological or economic productivity, nor the reduction of loss of the complexity of the forest ecosystem. So these current forest degradation requirements are a little bit more open to interpretation at the moment, but it would suggest if you converted a primary forest to a plantation forest, that would count as forest degradation. You will see that within the sustainable harvesting, particularly mentions around the degradation of primary forests.
if you're doing large clear cutting, that would likely count as forest degradation under these definitions too. Oh, apologies, that has zoomed in. So those are the two deforestation-free requirements, one relating to agricultural land, other one relating to wood harvesting. The third requirement, or the second requirement, is legality. And this is the text in the proposed regulation around legality, requiring relevant legislation of the country of production to be adhered with, and that is specifically laid out as land use rights, environmental protection, third-party rights, and relevant trade and custom regulation. So, and it further says this should be the legislative framework that's applicable in the country of production. So those requirements and those legality provisions that exist within the producer country have to be adhered to. Next, moving on to certification and FLEGT, the regulation sets out that certification can be used as complementary information if it meets the requirements. So, for example, traceability to all plots of land, but it does not absolve the company of liability. FLEGT licensing is recognised as meeting the legality requirements. So that previous slide we just saw, FLEGT licensing is recognised as meeting that part of the requirements of the legislation, and that's for FLEGT licenses in operation currently, such as Indonesia, and any ones that might come into force in the future. And I'll come back to the country benchmarking. As part of the regulation, it also proposed that the EU timber regulation is repealed and merged, and essentially all the elements of that are merged into this regulation. So if you remember, the third requirement in that list after deforestation free and legality is to submit a due diligence statement. And the regulation lays out the rules for what companies have to do under the due diligence system. And again, there's three parts of that. Companies have to collect information on the commodity they're placing on the EU market, such as its description, its quantity, where it's produced. As I've already mentioned, the geocoordinates of all plots of land, where that commodity comes from, and names of suppliers. Secondly, countries have to take companies have to undertake a risk assessment. So they have to look at the risk of basically deforestation, corruption, and associated concerns. So the risks that the commodity they're placing on the market does, the risk that that commodity isn't legal, or the risk that it might come from deforestation. And then if they find there's some risks, they have to conduct risk mitigation. So that's collecting further information, or they might even undertake independent surveys or audits to ensure there's no negligible risk. And only when they're sure there's no or only a negligible risk can they place it on the market. And they have to submit a statement to declare that. As I mentioned at the beginning, there's also an extra element to the regulation, which says countries can be benchmarked by the EU as high, standard, or low risk. And this includes an assessment of the rate of deforestation, the rate of agricultural expansion of commodities, the country's nationally determined contribution, various agreements, or national or sub-laws the country might have. This has a couple of implications. If a country is classified as low risk, companies only have to collect the information we saw on that previous slide, and they don't have to undertake a risk assessment. If a country is high risk, the authorities have to perform more checks on those commodities coming into the EU, so 15% as opposed to 5%. All countries are by default standard, and if a country is standard risk,
then the requirements that I've just gone through apply as normal. The other thing that country benchmarking affects is the companies have to take this into account when doing their risk assessment. So it's something the EU Commission may do to put on these extra or lower requirements, but this is meant to act as an incentive for countries to, well, lower their rates of deforestation or bring in new laws or agreements that would help with meeting the regulation. I also mentioned there was a section in the regulation on cooperation, and it sets out that the EU will engage with producer countries to help them transition to a more sustainable production that helps address deforestation and forest degradation. And as part of this section, it also states that this should allow the full participation of all stakeholders, including civil society and indigenous peoples and local communities and so forth. And this section also sets out that the EU will also seek to cooperate and engage in dialogue with other consumer countries to avoid leakage. And one of the key elements we're expecting to be used in this regard is forest partnerships. And I won't go into more detail on that yet because I'm aware time is short. But these are partnerships that the EU is currently looking at developing with producer countries if they should want to help provide, financial, technical support to establish new agreements with them to help countries ensure they protect and the sustainable use of their forests. Just a couple more slides left, so I will try and keep it short. Enforcement and penalties, of course, it is proposed if companies do not comply with the regulation, there will be penalties, and these are mainly around financial penalties to companies, specified at least 4% of their turnover. To enforce this, the authorities in the EU were doing minimum inspection levels, and they can take action such as requiring companies to correct where they see non-compliance to prevent the commodities being placed on the EU market or even being recalled from the EU market. And also important to note here is any person can submit what's called a substantiated concern to the authorities if they think a company is not in compliance, and authorities have to assess and respond to this. And lastly, I thought it would be helpful to just outline what's not in the regulation. So as you've seen, this is very much focused on the deforestation-free requirements and on legality. What it doesn't look at is the other ecosystems. So for example, peatlands or cerrado, and preventing damage to these ecosystems. However, it does specify that this will be reviewed in 2 years. There's also of course, just 6 commodities outlined in the regulation at current, and some other key ones, rubber and maize, are not in there, and also there's only selected products. So again, this is set out within the regulation to be reviewed within 2 years, but to note they're not in there at the moment. Other things, there's limited scope within the regulation for international laws or labour rights to be included. It's also important to note this doesn't cover a company's whole operations. It covers just those that place on the EU market. So if a company is also placing commodities on the China market, the same requirements would not apply. Also doesn't apply to financial institutions as they're not physically placing on the EU market. It doesn't particularly cover taxes, and there isn't any civil or criminal liabilities in the current
draft as penalties for companies. So that is the regulation in short, and I apologize, I think I'm slightly over time, but I think, as you probably understood, I hope, as I said, this is a proposal, and it's the first stage really in the what's called the ordinary legislative process in the EU. So the EU Commission has proposed this regulation, and that is the text that is now out. The EU Parliament and the EU Council then both have to jointly agree on this text, and they can both amend the text. This does normally take at least a year for those institutions to agree the text and for it to be then enacted. And most of the obligations within the regulation are proposed to come into force 12 months after it's enacted. So in all likelihood, it's really expected that this wouldn't come into force and be required from companies until 2024. That is the current proposed timeline. And with that, I will finish, and I apologize because that's probably quite a lot of information to take in, but I welcome any questions. Thank you. Baik, terima kasih banyak Siobhan atas presentasinya. Semua sudah di-cover sebetulnya di dalam presentasinya Siobhan ini, dan saya akan membuka kesempatan bagi teman-teman untuk mengajukan pertanyaan klarifikasi terkait isi usulan peraturan yang barusan disajikan oleh Siobhan. Silakan teman-teman, saya buka untuk 3 penanya pertama. Boleh angkat tangan, boleh juga via Q&A, enggak ada video, chat juga boleh. Kalau raise hand nanti saya buka ininya, mute-nya, saya unmute. Ini udah ada nih, Syahrul Fitra. Oke. Kalau nggak ada yang angkat tangan, saya bacakan dulu ya, yang dari Syahrul Fitra. Syahrul ini Greenpeace kalau nggak salah ya. Menarik melihat keberadaan aturan baru ini, apalagi mulai tegas menyoal deforestasi. Tapi saya masih belum paham relasinya nanti dengan FLEGT. Apakah ini akan mengakomodir FLEGT? Jika iya, apakah model relasinya dengan negara produsen akan menggunakan sertifikasi lagi? Atau jika akan due diligence, seperti apa penerapannya? Did you get the question, Siobhan? Yes, thank you. Sebentar. Siapa yang barusan? Erik, LTKM. Oh, Erik. Oke. Erik, silakan. Oke, saya bahasa Indonesia aja ya. Ya. Apakah kita sebagai masyarakat sipil di Indonesia sudah mengidentifikasi keterkaitan dengan peraturan-peraturan yang ada dalam rangka menjawab kebutuhan di dalam proposal peraturan baru di EU ini. Kira-kira dampak ke Indonesia itu seberapa banyak rangka peraturan yang harus disesuaikan dari requirement yang baru ini. Itu satu. Yang kedua, nah jika terjadi di EU-nya memberlakukan dengan ketentuan yang tinggi, sementara di Indonesia tidak memiliki kerangka regulasi yang menyediakan untuk pemenuhan itu, statusnya bagaimana jadi? Itu kira-kira. Oke, terima kasih Erik. Tapi saya mau sampaikan lagi ya. Untuk sesi yang ini pertanyaannya mohon dibatasi pertanyaan klarifikasi terhadap yang tadi disajikan Siobhan gitu loh. Jadi tentang isi regulasinya. Jadi nanti pertanyaan Erik kita parkir dulu. Kita akan diskusikan di sesi berikutnya ya, karena habis ini kaum telapak akan bicara soal itu yang persis kayak yang Erik bilang tadi, nanti dampaknya buat Indonesia apa gitu ya. Oke, ada satu lagi yang angkat tangan, Intan Francisca. Oke. I'm from SPKS. Okay. Yes, actually I have make a resume of this regulation.
My question is related to the stakeholder consultation which mentioned in this draft of proposal. That's the first question. How do we implement the stakeholder consultation? And the second one is, it's related to the consistency of the fitness check of the UTR or flag itself. Is it a link or have the correlation with the consistency both this as impact of assessment and the stakeholder consultation itself? Because it makes me confused when I read the whole proposal. Then I try to find the interlink of the annex or all of the part of the proposal. Could you please explain more detail about this one, this impact, the assessment of impact, and then the consistency of the flag with the regulation that we have been talked. Okay, that's my question. Thank you. Baik, terima kasih. Ini sebelum saya tutup apa namanya yang bagian pertama, ada satu lagi ya, karena tadi yang Erik kita parkir dulu. Ada satu pertanyaan dari Okita dari Aid Environment. Ini pakai bahasa Inggris nih. Jadi Siobhan, please have a look at the chat section. There is one question from Okita. How does deforestation-free supply chain being assessed? What if, let's say, company X is found guilty of deforestation or mining commodities, but the EU countries only buy its palm oil products? Does the supplier being held responsible? Okay, should I try and answer some of these questions? Okay, so let's start with the first one, or if you want to start with Intan's question, because it's more or less correlated, yeah. Yes, so I will start with the question around the relationship with FLEGT. So yes, as I said, the regulation recognizes FLEGT licensing, and what it recognizes it for if it meeting the legality requirements. So there's two requirements that commodities being placed on the EU market have to meet. They have to be legal and they have to be deforestation free. So for timber, the FLEGT licensing is recognized as meeting the legality provisions. For the deforestation free, as it's currently outlined, wood harvesting then has to ensure it's not causing forest degradation after 2020. So that would be that requirement as well. So that is the way the FLEGT licensing is accommodated within the regulation, essentially. So I hope that makes sense. In terms of which question should we go to next? In terms of the consultation, so the EU, as I said, held a consultation on this regulation last year and into this year. That consultation has now closed, and it won't necessarily be doing a further consultation on the regulation as it stands. It's really the process in the EU now is for it to go to the Council and the Parliament and for them to debate and decide on the text. So while I'm sure there will be inputs and suggestions from a broad range of stakeholders, there won't as such be necessarily another formal public consultation in that regard. And I think there was a question also about how this relates to the fitness check. So yes, this does relate to the fitness check, as well as there being the public consultation last year about the regulation. The EU also last year invited inputs to its fitness check on the EU timber regulation and FLEGT regulation, and has been conducting that fitness check this year, and that the conclusions for that have basically fed into how the regulation has been formulated. So some of the kind of findings from that fitness check on enforcement and so forth, there's been some improvements tried to made in this regulation that would improve on the EUTR. And obviously things, as I've already mentioned, FLEGT licensing, both
existing FLEGT licenses and any new FLEGT licenses, as there's a number of countries that have started VPAs, will be recognized in the regulation. So yes, they are interrelated, and the fitness check and the impact assessments are all online in that link I provided in the first slide. I think, what was the next question? I think there was a question, yes, around if a company is found guilty of deforestation for mining commodities, is the supplier held responsible? The answer on that is no, not at current, because mining is not a covered commodity under this regulation, in short. So if yes, if a mining company imports, you know, whatever it might be mining into the EU and it has come from deforestation, no, this wouldn't be captured by the regulation. The regulation is aiming to address those commodities that have been assessed to be the highest risk. And so, yes, other commodities are not included at present. As I said, it will be subject to review by the EU based on the latest data. Is there anything I missed? You wanted to come back to the one on the regulation and how it would impact Indonesia later, right, Meneng? Yes, because we will discuss that later after Kaum Telapak present. Is that all right? Baik teman-teman, apakah masih ada pertanyaan klarifikasi lagi? Ini dari Perin, sebetulnya bukan pertanyaan tapi pernyataan. If you could check the chat, Siobhan from Perin. Maybe I can jump in. Just that I was hi everyone. I was just coming back to Intan's question on multi-stakeholder consultation, and I wonder if Intan's question was not more related to the cooperation element of the regulation, and the fact that the EU wants to engage with producer countries to develop partnership and cooperation, and by that they want to have some multi-stakeholder consultations. And so probably the Commission won't engage with stakeholders on the regulation itself, but what about this multi-stakeholder dialogue with producer countries? That's Yes. how I got Intan's question. Good point, Perrine. Apologies if I misinterpreted the question. But yes, so for the cooperation with producer countries element and the partnerships that might be developed with and are being developed with producer countries, as the regulation outlines, the EU is very much aiming to have full consultation and participation of various stakeholders within producer countries. The mechanisms to do that, it hasn't fully outlined yet, and that's partly because that's another one of its priorities under the 2019 communication. So those channels or mechanisms aren't as clear yet, but that's it's fully its intention. Did you want to say anything else on that, Perrine? No. I think, yeah, you're right. It's unclear, and we should carefully monitor that because it could be one entry point for civil society from producer country to engage in the regulation. Oke, Siobhan, ini ada satu lagi pertanyaan dari Sultan. Ada dalam dua versi bahasa sebetulnya ini. Minta tolong dijelaskan lagi tentang ruang lingkup terkait degradasi hutan dan threshold-nya serta deforestasi dan hutan tanaman. Okay, I will try and explain it again. So, both of forest degradation is again post 2020. So if you've degraded a forest before 2020, essentially it doesn't matter. It's not of concern to this regulation.
What is of concern is if you've degraded a forest this year, for example. So if you, for example, are a company that's done large clear cutting of a forest, and then are looking to place that timber on the EU market when this comes into force, you may then not comply with the forest degradation requirements, because those requirements relating to forest degradation state that any wood that is harvested should ensure that it's not being done unsustainably, and there is a sustainable harvesting definition within the regulation, but also that should not cause the loss of the complexity of a forest ecosystem or reduce its biological or economic productivity. So anything that would have a substantial kind of or significant impact upon a forest by harvesting the wood in it would probably be seen as forest degradation. There still needs to be some clarity on how those forest degradation definitions would be applied. It does still mean you can harvest timber from that wood and place it on the EU market, but it's basically saying you shouldn't do it in a way that negatively, significantly affects that forest. For commodity production, for agriculture, there's the deforestation requirement, which is slightly different, which says you basically should not convert a forest to a plantation or an agricultural plantation. So if you cut down a forest, again, after 2020, and then turn it into a palm oil plantation, and then you want to place that palm oil on the EU market, that would not comply with the regulations, essentially. Baik, terima kasih Siobhan. Ini masih ada beberapa nih sebetulnya, tapi karena waktunya sudah habis, sebetulnya 15 menit untuk pertanyaan klarifikasi, ini kita parkir dulu ya, mulai dari sebentar, Zainur dari JPIK, Zain, kemudian Sandy dari Fortas B, kemudian ada Erik lagi. Dan ini sebelum kita ke kaum telapak, ini ada pernyataan dari Anggi nih, Anggalia. It's interesting that they make a distinction between primary and secondary forest and rules that conversion of primary or secondary forest to plantation forest is not deforestation. So, sekarang kita dengarkan dulu dari kaum telapak, Novi, presentasi singkat saja sebetulnya tentang tanggapan kaum telapak dan mengenai kira-kira apa sih potensi dampak dari peraturan ini kepada negara produsen, dalam hal ini kepada negara kita Indonesia. Mbak Novi, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Minang dan kawan-kawan semua. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom chat, jangan khawatir, mungkin setelah saya presentasi kita bisa bahas lagi gitu. Jadi terima kasih atas waktunya. Kita akan mulai share presentasinya. Oke ya. Ya, jadi presentasi kali ini itu adalah tanggapan kaum telapak terhadap usulan peraturan EU mengenai komoditas dan produk yang dikaitkan dengan deforestasi dan degradasi hutan. Ya. Seperti yang mungkin Siobhan tadi sempat sebutkan bahwa proposal ini baru dikeluarkan pada tanggal 17 November 2021. Dan tujuan besarnya itu adalah untuk mengurangi deforestasi secara global dengan cara mengurangi konsumsi Uni Eropa terhadap produk-produk dan komoditas yang menyumbangkan emisi gas rumah kaca serta berkontribusi terhadap hilangnya keanekaragaman hayati sebagai dampak dari deforestasi dan degradasi hutan. Tadi sempat disebutkan pula ada beberapa produk, ini tidak semua produk yang akan dilakukan uji tuntas.
Di antaranya itu ada kelapa sawit, kayu, kopi, kakao, kedelai atau beef atau daging sapi. Saya terjemahkan seperti itu. Kenapa saya berikan lingkaran merah di sini? Karena memang kita negara Indonesia sebagai produsen yang cukup signifikan untuk keempat produk tersebut. Jadi kita mungkin akan membahas atau menitik beratkan kepada 4 produk tersebut. Nah, tanggapan ini akan menyoroti dari 2 sisi. Pertama dari negara EU sebagai negara market, dan yang kedua adalah kita sebagai negara produsen, khususnya negara Indonesia. Dan untuk yang negara EU sebagai negara market, kita akan melihat seberapa efektif sebenarnya proposal uji tuntas ini untuk menekan angka deforestasi dan degradasi hutan secara global. Karena kita takutkan bahwa peraturan-peraturan ini sebenarnya tidak terlalu berdampak cukup signifikan. Di sini kita akan bahas secara bersama. Yang pertama, kita menyoroti soal adanya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Jadi dengan adanya peraturan yang cukup ketat bagi negara EU untuk menerima produk-produk dari berbagai negara maupun mengirimkan produk ke negara lain pula, ini akan membawa kemungkinan adanya market shifting atau pergeseran pasar dari negara-negara produsen ke negara-negara yang lebih longgar secara regulasi, misalnya seperti ke Cina ataupun India. Jika market insentif atau support yang diberikan itu tidak jelas atau kurang menarik. Seperti yang kita ketahui bersama juga EU tidak semua produk kita merupakan pangsa pasar utama produk-produk kita. Jadi itu yang kita takutkan adalah bahwa kebijakan ini malah akhirnya tidak membawa perubahan yang cukup signifikan karena hanya geser saja ke market yang lebih longgar dalam regulasi. Yang kedua, seperti yang Sifon sebutkan bahwa di sini itu ada legal compliance atau kepatuhan hukum yang selain menggunakan hukum internasional itu juga diserahkan ke kebijakan nasional, artinya ke masing-masing negara produsen. Seperti mungkin yang kita ketahui bersama, tidak semua negara produsen itu memiliki regulasi perlindungan sosial maupun lingkungan yang cukup baik. Semisal dengan Indonesia sendiri dengan UUCK, kami sendiri beranggapan bahwa perlindungan sosial dan lingkungan itu belum tercover dengan cukup baik dengan adanya undang-undang UUCK. Oleh karena itu, jika misalnya EU ingin menerapkan peraturan ini untuk mempertimbangkan regulasi dari negara produsen, khususnya untuk perlindungan sosial maupun untuk lingkungan, itu setidaknya EU perlu menerapkan minimum standar atau requirement legal compliance agar tidak terjadi ketimpangan antar negara. Seperti itu. Selanjutnya untuk dari masih menyoroti dari sisi EU sebagai dampak yang mungkin terjadi, kita bicara kemungkinan gitu kan. Kemungkinan negara-negara produsen ini akan mendorong sertifikasi sebagai bukti pemenuhan uji tuntas. Tadi pada presentasi sebelumnya Sifon sempat menyebutkan bahwa sebenarnya sertifikasi ini hanya sebagai pelengkap dari due diligence. Tapi yang kita khawatirkan negara-negara produsen akan mencoba bernegosiasi atau mempunyai penawaran untuk mendorong sertifikasi ini menjadi salah satu pemenuhan uji tuntas. Dampaknya yang akan sangat terasa adalah produsen skala kecil dan menengah tentu akan sangat kesulitan mengikuti skema seperti ini karena mereka mungkin secara finansial tidak memiliki support yang cukup. Dan kita dari kaum telapak juga menyoroti adanya relaksasi kebijakan. Cukup ketat untuk negara-negara produsen, bahkan tadi sempat disebutkan adanya geolocational yang harus ada titik koordinat dan lain sebagainya. Tapi kami juga menyoroti bahwa untuk trader skala kecil dan menengah dari Uni Eropa sendiri tidak diwajibkan untuk melakukan uji tuntas. Dan berdasarkan proposal yang kami baca, kami menyoroti bahwa trader itu diberikan kewenangan untuk menginformasikan kepada kompeten authorities kalau ada indikasi ketidakpatuhan. Nah, berarti asumsinya adalah trader di sini itu semuanya adalah tidak ada yang nakal, semuanya adalah baik gitu kan. Yang kami khawatirkan adalah produk-produk dari atau komoditas itu dari hasil deforestasi dan degradasi hutan tetap akan membanjiri pasar Eropa. Seperti itu.
Nah, kalau itu tadi dari sisi negara EU, negara-negara EU. Nah, ini slide selanjutnya kita akan membahas mengenai apa kira-kira dampaknya ke negara produsen, khususnya untuk Indonesia. Nah, untuk dampaknya dari Indonesia, kita bicara tentang salah satu produk. Gitu. Kita menyoroti produk, dari 6 produk itu kita menyoroti kayu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita sudah memiliki skema VTVPA. Apa sih sebenarnya dampaknya yang mungkin terjadi gitu. Seperti tadi Sifon juga sudah sebutkan sebelumnya, bahwa sebenarnya proposal due diligence atau uji tuntas ini juga sudah mengakomodir adanya skema-skema sebelumnya, jadi tidak bertentangan. Cuma memang kita melihat bahwa dengan adanya due diligence ini, itu disyaratkan sangat ketat bahwa produk-produk yang dihasilkan itu tidak boleh dari hasil deforestasi dan degradasi hutan. Maka kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi, kemungkinan untuk peraturan dalam negeri sendiri, atau mungkin dari proposal EU, yang pertama mungkin kita bisa baca kemungkinannya adalah kita mendorong untuk kayu ini dikeluarkan dari proposal uji tuntas EU, karena kita sudah memiliki VTVPA, seperti itu. Atau ada kemungkinan juga karena EU mensyaratkan bahwa produk-produk yang dihasilkan itu tidak boleh dari deforestasi, itu berarti ada kemungkinan dari dalam negeri kalau sekarang itu kayu dikeluarkan dari sertifikasi yang kita punya, sertifikasi legalitas kayu kita atau SLK kita, dan kayu-kayu dari hasil land clearing itu diperlakukan seperti kayu lelang, jadi tidak bisa diekspor tapi hanya diperdagangkan dalam negeri saja. Dan kemungkinan yang ketiga, adanya segregasi kayu atau kayu itu produk kayu itu tidak dicampur antara yang sumber legal dan sumber berkelanjutan. Nah, di sini kami juga mencoba menginformasikan kepada rekan-rekan semua. Pada saat ini kita semua sedang menyusun bersama draft peraturan pelaksana dari Permen LHK nomor 8 tahun 2021. Dan di sini dari Pokja yang ada itu kemarin sempat dibahas juga bahwa sertifikat sustainability atau sertifikat legalitas itu mungkin dikeluarkan untuk produk kayu dari hasil mixing, yaitu dari sumber yang berkelanjutan dimix dengan kayu dari hasil kayu yang bersumber dari hasil legal, tetapi di sini dengan catatan hanya dari hutan hak. Jika kita ingin produk kita diterima oleh EU, berarti kemungkinan yang terjadi adalah hutan hak ini nanti didorong untuk menuju pengelolaan hutan secara lestari. Mau tidak mau, itu yang akan kita lakukan. Ya. Nah, di sini sempat dibahas tadi bahwa shifting market ini sebenarnya mungkin kita bisa kurangi kemungkinannya jika negara produsen khususnya Indonesia kita melihat bahwa adanya cukup support dan insentif terutama untuk smallholder ya untuk melakukan compliance seperti itu. Tetapi di sini sayangnya memang belum diatur secara jelas dalam proposal uji tuntas EU. Jadi yang kita takutkan adalah walaupun proposal ini cukup bagus, tapi kalau kita kesulitan untuk memenuhinya, itu juga akan berimbas ke perdagangan, aktivitas perdagangan di Indonesia. Seperti itu. Nah, yang terakhir juga terkait dengan jika pemerintah Indonesia tidak melakukan perubahan, maka Indonesia akan kehilangan pangsa pasar Uni Eropa, khususnya kalau kita melihat tadi dari presentasinya Sifon itu walaupun untuk produk kayu maupun produk-produk yang lain tidak terlalu signifikan, tetapi ternyata untuk produk sawit itu cukup besar persentasenya. Nah, waktu kurang 1 menit lagi, saya akan coba percepat presentasinya. Di sini kita ingin kami terutama kaum telapak mengundang
diskusi bersama terkait dengan apakah proposal EU ini sudah cukup efektif mengatasi deforestasi dan degradasi hutan secara global. Dan cukup menarik untuk kita kupas bersama gitu kan. Kira-kira apakah ini akan mempengaruhi kebijakan regulasi negara produsen dan bagaimana melakukannya? Bisa dibilang apakah lebih mudah untuk mendorong peraturan itu dirubah pada proposal uji tuntas atau kitanya yang melakukan adjustment. Jadi ini 3 pertanyaan, nanti kita simpan kawan-kawan semua, dan nanti kita akan lemparkan ke floor untuk kita diskusikan bersama. Oke, ya demikian presentasinya Mbak Minang dan kawan-kawan semua. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Mbak Novi. Kawan-kawan, kita sekarang bisa berdiskusi ya, termasuk tadi pertanyaan-pertanyaan seperti yang disampaikan Erik. Bagaimana sih sebetulnya dampaknya bagi Indonesia dari regulasi EU ini jika memang nanti diberlakukan. Nah, teman-teman, saya mengundang teman-teman untuk bisa menyampaikan pertanyaan boleh, feedback boleh, usulan boleh. Silakan, kita diskusi bebas aja, cuma saya mengundang teman-teman untuk mencermati kembali baik dari isi aturan seperti tadi disampaikan Shivon serta kemungkinan-kemungkinan implikasinya terhadap negara kita. Apakah kita menurut kita peraturan ini memang bisa dilaksanakan dan bisa kita gunakan untuk memperbaiki situasi di Indonesia, termasuk misalnya mempengaruhi tata kelola hutan dan lahan di Indonesia, atau sebetulnya apakah teman-teman juga punya pernyataan begini banget sih EU gitu, dan ada usulan-usulan untuk harusnya diubah menjadi A, B, C, D, silakan. Oke, Mas Hasbi, silakan. Baik, terima kasih Mbak Minang. Ya, selamat sore kawan-kawan semua. Jadi saya mencermati dari paparan kawan-kawan tadi, paparan dari kawan-kawan EU dan kawan-kawan Kelapa juga menunjukkan satu kegusaran oleh EU sendiri sebenarnya. EU itu kegusaran dengan banyaknya tekanan-tekanan terhadap informasi tentang deforestasi Indonesia, sehingga mereka khawatir tidak bisa mengimpor produk-produk khususnya CPO ke Uni Eropa. Jadi dia membuatlah peraturan baru sehingga sebenarnya peraturan ini tidak jauh berubah dari peraturan dan lain sebagainya. Lebih menekankan kepada bagaimana tetap ekspor produk-produk dari Indonesia itu tetap bisa masuk ke Uni Eropa. Sebenarnya di Indonesia sendiri tidak berpengaruh nyata terhadap kegiatan-kegiatan deforestasi di Indonesia. Jadi yang kita harapkan melakukan reforestasi terhadap produk-produk kayu itu, produk-produk sawit terutama itu tidak terjadi. Karena apalagi kalau dibilang setelah tahun 2020, jadi saya lebih khawatir ini. Seperti harapan kita itu nggak akan tercapai, tapi EU lebih mengkhawatirkan supply CPO ke negara mereka, bukan memperhatikan bagaimana kita menyetop deforestasi. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya tidak ada juga yang clear bagi kita bagaimana peraturan baru EU ini bisa masuknya produk-produk yang tidak berasal dari deforestasi. Jadi sulit. Jadi kalau dia bilang harus begini, harus begitu, dan ini kan kita sudah berlangsung lebih dari 10 tahun dalam merespon tentang banyaknya produk-produk yang bersumber dari daerah yang deforestasi ini, sehingga pemberhentian terhadap deforestasi Indonesia tidak tercapai. Nah, jadi saya lebih melihat kepada ini kekhawatiran EU agar mereka tidak terdampak suplai produk-produk yang masih diindikasi berasal dari sumber-sumber yang deforestasi. Itu aja Mbak Minang. Baik, Mas Hasbi.
Terima kasih atas pernyataannya dan tanggapannya. Ini ada satu lagi yang angkat tangan, Mbak atau Mas Tisna atau Mas. Silakan. Baik, terima kasih saya Mbak. Mbak, oke. Kebetulan, menurut saya regulasi EU ini sangat bagus ya, terutama untuk komitmen bersama untuk mencoba menurunkan NBPA di negara-negara tropis, terutama penghasil produk-produk yang disebutkan tadi ada beberapa komoditi. Walaupun di luar itu ada banyak komoditi yang sebenarnya nggak masuk di dalam, yang juga cukup berpotensi untuk menambah deforestasi di Indonesia. Nah, kalau saya melihat di sini keseriusan pemerintah Indonesia sebenarnya. Mau nggak melihat ini sebagai tindak lanjut positif dari Eropa, dari global terhadap cara kita untuk menyelamatkan hutan kita sebenarnya. Jadi kalau saya melihat mungkin ke depan ada baiknya kalau kaum telapak bisa melibatkan pemerintah Indonesia dalam hal ini yang mengimplementasikan UU CK dan regulasi lain yang terkait dengan deforestasi. Karena pembeli kebijakan ini adalah pemerintah. Apapun yang kita lakukan, komitmen antara LSM dan yang lain di tingkat kita berdiskusi saat ini juga sangat terkait dari regulasi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk menyikapi ini. Jadi menurut saya sangat setuju dan menurut saya satu langkah yang tepat untuk Uni Eropa sudah mulai melihat itu, tapi juga Indonesia bisa melihat itu dan bagaimana implementasinya di tingkat tapak, karena deforestasi tidak terjadi di Jakarta tapi di daerah yang berbatasan dengan hutan tropis. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tisna. Berikutnya ada dari Anggi. Silakan Anggi. Terima kasih Kak Minang. Sebelumnya terima kasih untuk Chopin dan Kak Novi. Sangat mencerahkan ya presentasinya. Yang kompleks itu bisa dibuat begitu runut gitu. Sangat apresiasi. Saya juga sebenarnya menyambut baik ini. Menurut saya ini bisa jadi salah satu dorongan lagi supaya Indonesia mengurangi deforestasi. Ada dua hal yang menarik sebenarnya menurut saya. Yang pertama itu bahwa pihak-pihak seperti LSM, masyarakat itu bisa mengajukan substantiated concern atau apa gitu ya di situ. Jadi kayak bisa kasih alert gitu bahwa ini terjadi deforestasi. Nah, meskipun saya ingin bertanya juga bagaimana bisa dilakukan ya traceability-nya itu seperti apa gitu. Terlebih rantai pasok kita tuh kayaknya masih dari sini ke sana ke sini panjang sekali gitu. Bagaimana kira-kira ya bisa geolokasi itu dicek gitu. Dipisah-pisah itu satu drum minyak itu gimana caranya. Nah, itu yang kedua adalah sebenarnya saya tertarik dengan elemen forest partnership atau ada mandat gitu untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, karena mungkin ini juga untuk memitigasi marahnya pemerintah Indonesia ya, ini black campaign lagi nih gitu, you mau menghalang-halangi sawit lagi gitu. Jadi mungkin penting juga selain memonitor investigasi gitu ya, menyerahkan substantive concern, bagaimana sih mendorong forest partnership secara konkret supaya bisa mengadres masalah-masalah sistemik deforestasi di Indonesia. Mungkin ada pendapat dari kawan-kawan juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Anggi atas pertanyaan dan tanggapannya. Ini ada beberapa di kolom chat sebetulnya ini respon-respon dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Ini ada Shivon menjawab, ada juga Vanessa menjelaskan. Mungkin saya bisa minta bantuan dari interpreter ya? Atau mau dibacakan karena ini agak ini nih sebentar ya, saya lihat dulu. Ada beberapa klarifikasi sudah dibalas juga sih sama Anggi. Jadi kalau misalnya bisa minta tolong bantuan penerjemah untuk menuliskan terjemahannya ringkas di sini, mungkin agak lebih mudah barangkali. Baik, ini saya mau nanya juga nih ya, bukan nanya sebetulnya. Meneruskan pertanyaan dari Anggi nih,
ini kita boleh substantiated ngasih keluhan atau kasih tip off gitu ya, kasih masukan kepada Uni Eropa nanti dalam pelaksanaannya jika menurut kita ada perusahaan-perusahaan yang melakukan deforestasi. Tapi kita bagaimana melakukannya sebetulnya? Karena susah banget nih, terutama untuk produk-produk seperti minyak sawit atau bahkan nanti ya mau kopi atau coklat misalnya, mengecek geolokasinya itu seperti apa gitu. Memungkinkan nggak sih sebetulnya melakukan traceability sampai ke melakukan geotagging itu. Kemudian juga kemungkinan ini ada dibuka kerjasama gitu ya, forest partnership. Anggi melihatnya ini kayaknya nih semata untuk meredam kalau ada respon negatif dari pemerintah gitu. Tapi ini menjadi penting juga untuk dilakukan supaya bisa mengadres masalah deforestasi di negara produsen. Dalam konteks ini tentu saja di negara kita, di Indonesia. Mungkin dari kawan-kawan EIA atau Fern atau teman-teman lain ada pandangan, dan juga dari saya sebetulnya yang saya ingat dulu waktu kita diskusi mengenai konsultasi untuk proposal ini, kalau teman-teman ingat dulu ya tahun lalu kalau nggak salah, ini ada pertanyaan-pertanyaan terutama dari Mas Rambo nih dari Sawit Watch dulu, itu pertanyaannya banyak soal menyamakan definisi. Nih Mas Rambo masih nanya itu lagi nggak Mas Rambo? Sekarang nih udah terjawab nih bahwa EU misalnya menggunakan definisi dari FAO, dan kalau lihat dari berbagai draft usulan regulasinya itu ada cukup banyak definisi yang saya nggak tahu apakah misalnya teman-teman akan sepakat semua kayak tadi disampaikan, misalnya agroforestry itu dihitungnya masuk ke dalam deforestasi misalnya. Itu bagaimana? Silakan teman-teman. Siobhan boleh, Faith boleh, Perin boleh, atau kawan-kawan lainnya di sini banyak sekali nih, ada 70-an nih orang kita semua nih. Tapi sayangnya saya nggak terlalu banyak lihat ininya nih, apa namanya, lembaganya, banyak nama aja. Ada Halo Mbak Minang. Yes. Minang. Yes. Ya, saya belum baca lebih detail Mbak ya, mungkin perlu dipandu. Sebenarnya gap-gap definisi deforestasi itu penting kalau bisa dipresentasikan di sini, sehingga kita tahu apa yang dimaksud EU sama yang dimaksud Indonesia. Mulanya menurut saya konsultasi ini menjadi penting karena akan melihat gapnya sampai di mana. Karena kalau undang-undang sudah ada gap, itu pasti di lapang ada masalah ya untuk implementasinya. Nah, ini tugas kita bareng untuk mencoba melihat ini. Kita tahu kalau di undang-undang kita soal deforestasi, ada deforestasi legal loh. Jadi deforestasi yang bisa diperbolehkan bahkan menggunakan hak pembangunan bangsa itu atas nama pasal 33 kalau nggak salah gitu. Nah, menurut saya ini perlu dilihat juga. Jadi tidak bisa memang deforestasi kata dikaelakan nol ya, karena kita masih butuh ada pembangunan. Nah, problem-problem ini juga harus dimengerti oleh negara-negara di Eropa menurut saya. Sehingga kalau ada gap, ini kita bisa komunikasikan, kita bisa selesaikan. Nah, pasti win-win solution kan ujungnya begitu. Karena dua negara ini kan saling butuh sebenarnya begitu. Pura-pura aja mereka nggak butuh begitu. Sebenarnya kalau dalam perdagangan itu kan sama-sama butuh tuh. Itu aja, Pok. Seperti ini aja. Terima kasih. Makasih Mas Rambo. Kawan-kawan lain ada respon mungkin dari EIA atau dari Fern, silakan. So I think yes, the traceability is challenging. It's important to remember this as an obligation on companies. So it's an obligation on companies to trace back their supply chains to the producer country, and the producer country is the country where it's grown and all sources where that commodity might have been grown. So yes, I think this is going to be challenging. You know, the palm oil supply chain is quite
complex, obviously, and you can have a lot of plantations and smallholders supplying just one mill, and companies have got to, well, a lot of them have already traced back to their mills, or their suppliers have traced back to their mills, but then you've got to trace back from there to where it was produced. So this is a new requirement in the regulation, and it is quite challenging. But it's there because the EU doesn't think they can determine whether something is legal or deforestation free unless it's known where it's actually grown from, its location. I think there were some questions around monitoring and how is this going to be assessed. Well, it's, as I said, it's an obligation on companies to first of all do this traceability and then do their risk assessment to ensure them meeting those deforestation legality requirements, but then it will be the competent authorities in the EU that are monitoring, and this will include things like satellite monitoring. So that is one of the tools that is proposed to be used. We don't really have a lot of detail on exactly all the tools that will be used, but that is what is proposed. And I think there are some questions and comments around, you know, what if Indonesia doesn't have the regulations that comply with these requirements? Well, this is all what the cooperation and partnership piece is about, is, you know, helping producer countries that wish to put in place, you know, support programs for smallholders, or improve their enforcement of existing laws, or put in place even new laws to help them with that. But that's not a strict obligation. That will be up to producer countries on whether they wish to engage on those mechanisms. As I keep on repeating, it's an obligation on companies to ensure they meet the requirements, rather than on countries to bring in new regulation to meet the requirements. So that's the difference. Siobhan, yang tadi tanggapan dari Rambo dari Sawit Watch mengenai perbedaan definisi, karena di Indonesia kan juga ada legal deforestation. Meskipun tadi Siobhan bilang ya nggak ada, bisa dibilang biarpun Indonesia membolehkan deforestasi, tapi karena EU itu mengharuskan produk yang masuk adalah deforestation free, jadi akan bergantung kepada operator di EU yang memastikan bahwa produk yang mereka import itu berasal dari sumber yang bebas deforestasi. Begitu ya, Siobhan ya? Yes. So. Jadi pertanyaannya sebetulnya ini juga nyambung ke beberapa teman yang tadi berkomentar. Kalau misalnya demikian, terus kira-kira regulasi ini akan punya dampak nggak terhadap perbaikan di Indonesia? Sama aja dong kalau kayak gitu. Well, I think that is to be further analysed, Menang, no, on what its impact will be. It will partly depend on, you know, how other consumer markets respond as well, and whether this can drive a more sustainable trade, and whether it can send a signal to the market that there is a need for deforestation free, and therefore this drive gradual improvements. We're probably not going to see a change overnight, not an instant change or an instant impact, but the idea is to really say there is a market that wants these products to be deforestation free and free from degradation. And that is the hope of the EU, that it is creating enough incentive without being so prescriptive as to say, you know, it obviously would not be saying, you know, the whole of a producer country has to be deforestation free. That is essentially what it's trying to do. Oke, jadi sebetulnya kalau saya boleh menerjemahkan ini, aturan ini sebetulnya menyediakan ruang sih untuk digunakan gitu ya. Apakah kita akan mau menggunakannya untuk mendorong
perbaikan di sini. Dan sebetulnya pertanyaan tadi, bagaimana supaya aturan ini tadi Anggi ya kalau nggak salah ya, bisa diterima pemerintah Indonesia sebagai sesuatu yang positif, alih-alih sebagai dalam tanda kutip tekanan gitu ya, atau kayak semacam ya lagi-lagi ini kayak hambatan bagi Indonesia gitu loh. Nah, ini juga ada kaitannya tadi tuh saya lihat dari Intan. Apakah kita memungkinkan kerjasama secara kolaboratif untuk mendorong atau mengintervensi regulasi ini, terutama untuk mempertimbangkan smallholders di Indonesia. Ini konteksnya smallholder sawit tentu saja ya. Bagaimana menyampaikan pesan-pesan kita ke EU. Kalau yang ini saya bisa respon singkat sekarang, Mbak Intan. Kita memang rencananya akan menindaklanjuti pertemuan hari ini, karena hari ini memang tujuannya adalah untuk semua kita melihat isi proposal ini seperti apa. Dan kemudian tadi teman-teman sudah dapat link untuk draft teksnya, dan insya Allah kaum akan menerjemahkan draft teksnya sehingga semua masing-masing kita bisa mencermati, dan kita akan tindak lanjuti dengan diskusi yang lebih fokus untuk membahas yang menurut kita menjadi isu itu apa gitu loh. Dan bagaimana kita bisa seperti yang Mbak Intan tadi bilang, mengintervensi, memberi masukan terhadap regulasi ini. Atau juga lebih lanjutnya bagaimana kita mau bekerja di Indonesia, mengomentari atau merespon dalam merespon rencana undang-undang di EU ini. Gitu. Ini ada Zen dari JP, kan ini angkat tangan lagi ya Zen ya? Apa tadi lupa diturunin? Iya Mbak, cuman mau komentar soal jawabannya Sibon tadi soal definisi negara produsen tadi. Karena tadi juga udah disampaikan sama Mbak Novi sih kaitannya dengan shifting terkait dengan produk tadi ya. Artinya tadi kan kalau saya melihat teman-teman lebih banyak melihatnya antara perdagangan dari Indonesia langsungnya ke EU. Nah, cuman faktanya kita bisa melihat misalnya di produk kayu lah itu. Ada satu perusahaan Cina yang itu mengekspor 100% misalnya dari Indonesia, tapi bahan jadinya itu hampir 50% masuknya juga ke Eropa. Nah, artinya ketika hal ini hanya diperuntukkan antara EU dengan negara produsennya saja, tapi juga tidak mengikat dengan negara perantara. Nah, saya nggak tahu nih bagaimana skemanya. Apakah negara perantara itu harus ketika melakukan ekspor ke negara Eropa harus melakukan disclaimer terkait dengan ke sumber asal produknya atau seperti apa. Tapi EU itu kan sebetulnya hanya sebagai salah satu pasar saja kan. Karena di pidato Presiden Jokowi yang beberapa waktu yang lalu, ya kalau misalnya Eropa menutup ya kami bisa jual ke India dan ke Cina misalnya soal sawit. Nah, kalau misalnya ini diberlakukan artinya peluang-peluangnya ya menurut saya regulasi ini tidak terlalu kuat jika tidak menekankan bagaimana soal negara perantara, karena yang sangat berbahaya itu menurut saya adalah negara perantara itu. Itu komentar simpel. Terima kasih. Okay, Siobhan, did you get that? It's about third country export, yeah, to the EU. Yes. So, if a Chinese company is importing all its timber from Indonesia and then sending all that timber to the EU, it would still fall under the requirements, as long as what it is importing into the EU falls under one of those HS codes for wood. So that Chinese company would have to know or provide to the company that was placing the timber on the EU market, but would have to know where that wood was sourced from in Indonesia, so back to all plots of land, and ensure it wasn't causing forest degradation, and it was also legal. So using FLEG licensing for the legal bit. But yes, that Chinese company, if it was placing that timber on the EU market, would have to meet those requirements and would have to know the sources in Indonesia. Similarly, if Indonesia is exporting its palm oil to China, and then that palm oil is then being imported into the EU through China, that would still have to meet the same requirements, have to go back to source and be deforestation free and be legal.
So yes, however, if a company is just sending its palm oil to China and then it's just being used in China, it's not then going to the EU, it will, of course, wouldn't have to meet the requirements because it's not being placed on the EU market. I hope that's clear. Oke, Mbak Intan mau komentar lagi? Yes, shortly. Actually, is it interesting for us to discuss about this proposal? I'm waiting for we are to talk deeply about this regulation. Then the things that I have to highlight is I make the SWOT analysis through this proposal. And it's mainly the drawbacks. It's not the drawbacks. I think it's the disadvantage for the smallholders, especially in palm oil plantation. Then I hope we can discuss more detail about this one as the I forget about the ma'am that talk about what we have to emphasize more in this discussion in the future. That's why thank you so much, Miss Minang and friends. Baik, Mbak Intan pasti akan ditindaklanjuti diskusinya, gitu. Ini sebenarnya waktunya sudah mepet, tapi nggak apa-apa kita extend sedikit. Ini Mas Hasbi mau komentar lagi? Baik, terima kasih Mbak Minang. Ya, sebenarnya sama komentar saya yang sebelumnya bahwa kebijakan ini sebenarnya nggak ada merespon terhadap upaya-upaya kita untuk mencegah deforestasi Indonesia. Apalagi saya menyambung dari Zainur katakan tadi bahwa negara perantara ini sekarang paling banyak men-laundry produk Indonesia menjadi produk yang legal keluar dari negara mereka. Jadi karena ada sistem umpamanya kita bicara tentang kayu umpamanya masuk ke Indonesia, dari Indonesia tidak boleh yang nama export law, keluarnya itu dalam bentuk olahan. Ke Malaysia, maka itu disebutlah itu berasal dari sumber legal Indonesia. Ada stempel ilegal Indonesia, dokumen ilegal Indonesia itu tidak menjamin itu berasal dari deforestasi. Tapi ketika masuk ke Malaysia, ada yang nama MTCC, stempel MTCC akan masuk ke Uni Eropa, menyatakan itu produk free deforestation. Karena dia hanya melihat one step behind, tidak berapa step di belakangnya. Jadi hampir sulit untuk mencegah laundry terhadap produk yang deforestasi masuk ke Indonesia menjadi free deforestasi. Sama halnya kita bicara dengan RSPO. Karena di RSPO itu ketika dia tidak dijual, kalau dia jual produk dengan RSPO, maka dia tidak akan mau jual ke negara-negara seperti Cina dan lain sebagainya. Maka dia jualah produknya dengan ISPO masuk ke Cina. Cina nanti melalui chain of custody RSPO, ada namanya mesbalan. Mesbalan ini sudah bingung kita lagi. Nah, jadi negara-negara importir di Uni Eropa juga punya kepentingan sehingga wah ini sudah dapat sertifikat yang menyatakan ini free deforestation from this country. Karena mereka tidak melihat 3 step behind, tidak pernah. Paling banyak 1 step to 2 step behind. Mungkin itu komentar saya terhadap pernyataan Soban yang terakhir tadi. Terima kasih Mbak Minang. Tapi tadi Mas Hasbi kalau tidak salah dengar, tadi Shivon bilang di dalam usulan ini justru traceability-nya sangat ketat sehingga dia harus sampai ke plot lahan di mana produk itu komoditas itu diproduksi gitu loh. Kalau sawit ya sampai kepada kebunnya, plot kebunnya gitu kan, termasuk juga misalnya kayu. Seperti itu, termasuk misalnya jika dia melewati negara ketiga, gitu loh. Shivon, tolong dikoreksi jika pemahaman saya benar atau salah ya, seperti yang dikatakan menanggapi pernyataan Hasbi tadi. No, you're not wrong. And the EU Commission has said very clearly at the moment that mass balance wouldn't meet the requirements of the regulations on traceability as it is. So it's a stricter requirement than mass balance. Oke, begitu Mas Hasbi, di usulan regulasi ini mass balance itu tidak diterima sebetulnya, tidak mencukupi atau tidak memenuhi persyaratan claim deforestation free. Halo.
Dari Papua. Oh, baik. Selamat malam, Kakak. Ya, dengan Yohanes Sakuan. Ya, Kakak Yohanes. Selamat malam. Siap. Mungkin saya ingin melihat sedikit. Pertama, dalam usulan draft itu, Eropa juga harus memastikan bahwa kayu yang keluar dari Papua itu bukan keluar dari daerah konflik. Memastikan bahwa kayu itu tidak diambil dari daerah yang berkonflik, begitu. Nah, yang kedua, perlu memastikan bahwa negara dalam hal memastikan percepatan kepemilikan hak daripada masyarakat adat. Nah, sehingga perlu ada sebuah ketegasan kepada Eropa bahwa tidak dulu menerima kayu dari Papua. Karena soalnya kemudian sampai hari ini kita masih tetap berdebat berkaitan dengan tanah Papua bukan tanah kosong. Tanah Papua belum ada apa. Tanah Papua ada pemiliknya. Nah, pemiliknya siapa? Nah, negara harus bisa memastikan penghormatan dan perlindungan tentang hak-hak masyarakat hukum adat berkaitan dengan kepemilikan. Sehingga ketika kita bicara verifikasi legalitas, verifikasi tentang kayu tersebut terkait dengan deforestasi, nah, itu salah satunya juga harus dipikirkan bahwa kayu tersebut itu betul-betul dia keluar dari wilayah yang legal. Nah, sehingga memang perlu Eropa itu mempertimbangkan sebuah kebijakan khusus untuk tidak menerima kayu dari Papua untuk sementara. Karena pertama, sampai hari ini kita punya peraturan daerah khusus tentang pengakuan dan perlindungan tentang hak-hak masyarakat hukum adat terkait dengan wilayahnya, itu belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah. Yang kedua, masih ada perbedaan pandang antara pemerintah dengan masyarakat adat terkait dengan masyarakat adat dan wilayahnya itu mau diarahkan untuk wilayah investasi dan kemudian gedung-gedung bertingkat dan jalan yang besar. Nah, sehingga bagi kami mengusulkan bahwa perlu Eropa memikirkan sebuah kebijakan khusus untuk tidak menerima kayu dari Papua dulu atau dari wilayah-wilayah yang bermasalah tentang kepemilikan haknya. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Waktu kembalikan. Oke, terima kasih Yohanes. Ya, ini usulan yang bisa kita diskusikan nanti apakah kita bisa kemas menjadi posisi bersama dari masyarakat sipil Indonesia ya untuk Uni Eropa juga mempertimbangkan bahwa selain bebas deforestasi, kayu-kayu atau produk atau komoditas yang akan diimpor ini harusnya juga bebas konflik. Tidak berasal dari wilayah-wilayah yang berkonflik gitu ya. Dan bahwa sebelum ada pengakuan mengenai hak-hak masyarakat adat dan juga tanah adat, sebaiknya usulan dari Yohanes tidak menerima dulu kayu dari Papua gitu ya. Iya. Dan sebetulnya mungkin bukan cuma Papua, tapi dari juga wilayah-wilayah lainnya ya. Jadi memastikan bahwa pengakuan terhadap hak masyarakat adat menjadi salah satu pemenuhan persyaratan legalitas dari Uni Eropa. Mungkin itu maksudnya ya? Ya, betul. Seperti itu. Baik, kawan-kawan, saya persilakan kalau masih ada yang punya burning question atau yang punya unek-unek yang harus disampaikan saat ini sebelum kita tutup dan pertemuan kita hari ini, karena nggak terasa sudah lewat dari 5:30. Silakan kalau masih ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Silakan kawan-kawan, masih ada lagi? Kalau nggak ada, sebentar. Artikel. Oke, ini dari Vanessa menjelaskan bahwa di dalam pasal 10 dari usulan peraturan ini menyebutkan juga mengenai konflik dan
di sini menyatakan bahwa recognizing atau mengakui konflik sebagai salah satu persyaratan ketika melakukan risk assessment. Bahwa dalam risk assessment harus mempertimbangkan beberapa kriteria, diantaranya adalah, ini ada banyak di sini nih, ada situasi terkait di negara produsen dan juga negara asal seperti tingkat korupsi, kemudian sering atau tidaknya terjadi pemalsuan data dan dokumen, lemahnya penegakan hukum, konflik bersenjata, atau apakah ada sanksi atau tidak yang diterapkan oleh Dewan Keamanan PBB dan seterusnya. Perin mau menyampaikan sesuatu? Silakan. Yes. Thank you very much for the discussion. It's very very interesting, and yeah, I would have a few questions. It's also for you to think a bit more in the coming weeks. So we are interested to know whether. If what the deforestation definition mean for Indonesia, and if all the relevant areas fall into the scope. And another point we would like to further discuss is in the coming weeks or months is the georeferencing. In fact, we touched upon it a bit during our discussions, and but yeah, having some clarity on whether you think it's feasible to obtain the exact geolocations of the goods and capture indirect suppliers, or if it's not relevant for Indonesia. And about the risk rating, so do you think there should be a role for Indonesian stakeholders in the risk assessment? And how does the risk rating should be implemented, whether at national or jurisdictional level? And also on partnerships. So Siobhan presented one element of the regulation, which is about cooperation and partnership with producer countries. So what kind of partnerships could be offered to Indonesia in this? What should be put in place to incentivize curbing deforestation and respecting rights? So that's four points we would like to discuss further with you, and so we hope we will have further discussions. But many thanks for this first meeting. Oke, baik, Perin, terima kasih atas usulannya, diterima. Jadi kawan-kawan, kita harus mengakhiri untuk pertemuan kita kali ini. Dan saya tidak akan menyimpulkan karena ini adalah pertemuan pertama, cuma tadi saya sudah mencatat berbagai concern dan tanggapan teman-teman, dan menurut saya memang kita membutuhkan untuk berdiskusi lebih lanjut, lebih detail di antara kita semua, stakeholder Indonesia, terutama mengenai hal-hal yang ya kalau dibilang prinsipil, mungkin prinsipil juga gitu ya, dan kalau mau dibilang ada beberapa hal-hal yang lebih ke teknis, itu juga akan sangat berpengaruh kepada memungkinkan atau tidak aturan ini dijalankan, dan apakah nanti akan efektif atau enggak aturan ini ke depannya. Jadi hal-hal seperti misalnya scope of products, apakah kawan-kawan di sini setuju kayu masuk atau tidak, atau misalnya apakah harusnya ada komunitas lain yang dimasukkan, terus soal-soal definisi seperti tadi Perin bilang gitu ya, kita belum lihat secara detail memang di dalam draft text ini yang apakah kita punya tanggapan atau usulan yang menurut kita nih harusnya definisinya nggak begini, nggak begitu, dan seterusnya. Kemudian soal-soal pelaksanaan benchmarking gitu ya, penilaian terhadap negara, pelaksanaan penilaian resiko itu seperti apa. Tadi juga ada yang ngomong soal cut off date, kalau 2020 ya sama aja gitu katanya kan. Terus juga tadi ada juga bicara soal persyaratan legal gitu ya, harus juga mencakup misalnya harus sudah ada undang-undang yang atau peraturan yang
mengakui hak-hak masyarakat adat misalnya. Tapi ini semua akan kita diskusikan di dalam serial diskusi kita untuk memberikan respon kepada aturan Uni Eropa ini. Kalau kawan-kawan berminat, dan juga yang lebih penting sebetulnya bagaimana kita bisa memanfaatkan adanya inisiatif di Uni Eropa ini untuk mendorong perbaikan di negara kita sendiri. Kita juga nanti mungkin akan perlu 1 atau 2 atau mungkin lebih putaran diskusi untuk strategizing juga, karena saya secara pribadi sampai sekarang belum mendengar respon gitu ya yang jelas di publik dari pemerintah kita mengenai usulan dari Uni Eropa ini. Padahal kalau kita lihat tadi dari penjelasannya nih harusnya sih berdampak gitu ya terhadap perdagangan Indonesia ke Uni Eropa, tapi kenapa sampai sekarang adem-adem aja, ini ada apa gitu loh. Nah, baik kawan-kawan semua, dengan demikian kita akhiri dulu pertemuan kita yang pertama kali sesudah peluncuran resmi dari usulan undang-undang Uni Eropa mengenai produk-produk yang bebas deforestasi dan bebas degradasi lahan dan hutan. Kita akan berjumpa kembali di seri diskusi terfokus berikutnya. Teman-teman, saya izin untuk kaum telapak untuk memasukkan semua teman-teman dan lembaga yang hadir di sini sebagai calon peserta untuk fokus grup discussion berikutnya ya. Kalau misalnya memang tidak berminat, nanti bisa mengabari juga ke kita. Kalau ya udahlah cukup lah misalnya gitu. Tapi kita berharap kawan-kawan semua ini dari cukup banyak saya lihat organisasi untuk bisa sumbang saran diskusi supaya masukan kita itu bisa lebih tajam, bisa tadi tuh Mbak Intan bilang ya supaya bisa menyampaikan big message from Indonesian civil society gitu loh, untuk bisa mempengaruhi proses ini di Uni Eropa ke depannya. Terima kasih banyak kawan-kawan semua. Terima kasih kepada Shivon, kepada Perin, kepada Novi, dan semua teman-teman yang lain. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Salam. Terima kasih semuanya teman-teman. Bye. Thank you very much. Bye. Bye. Bye, thank you. Bye. Nanti catatannya akan disampaikan ya, saya tadi lupa. Dan juga presentasi ini akan dikirimkan kepada kawan-kawan yang hadir hari ini. Oh, untuk Amina nggak? Untuk Amina di ruangan itu. Bareng aja bang. Betul ya? Masa gua sendirian? Gak apa-apa lu, Bet. Bareng aja kita ngobrol. Sudungan. Wih, siapa nih Abu gak? Ganteng banget ya?